Terima kasih Anda masih di Cover Both Sides. Pemirsa, saatnya kita akan membacakan pertanyaan dari netizen yang sudah menaruh pertanyaannya di TikTok dan juga Instagram. Kita akan lihat apa saja nih pertanyaan yang menarik ya. Dan juga tentunya sesuai dengan tema kita akan pilih. Nah ini dia ada pertanyaannya ya. Ini sepertinya langsung ditujukan ke Pak Menteri. Nah banyak anak muda sebenarnya ingin membuka usaha tapi modal terbatas. Bingung dari mana. Apa yang konkret yang bisa pemerintah berikan supaya berani memulai nih Bang? Ya, pertama begini, memulai sebuah usaha jangan dulu mulai dari yang besar. Itu dulu yang pertama. Artinya kita nggak akan mungkin bisa naik ke lantai 10 kalau tidak mulai dari lantai 1. Itu dulu prinsip pertamanya. Nah, berangkat dari situ, bangunlah aset dari kecil dulu. Misalnya, sebagai contoh, saya sering sekali menggunakan contoh ini, yaitu figur Pak Hairul Tanjung. Karena kebetulan kita tahu sekali profil beliau betul-betul memulai usahanya dari kampus tuh. Dari jual beli buku, fotokopian, segala macam. Nah itu yang tadi saya bilang, harus mulai segala sesuatu dari sejak dini. Semester 1 atau semester 2, atau mulai dari kecil. Jual beli buku, fotokopian, segala macam. Dengan low resiko. Nah baru yang setelah kedua, pada saat kita sudah mulai tumbuh berkembang, pasti butuh akses pembiayaan. Akses pembiayaan ini bisa lewat 3. Lewat teman, yang kedua bank formal, ataupun akses non formal. Di kita sekarang, ini saya langsung sampaikan konkret, kita sekarang membuat beberapa inkubator. Karena dulu, periode yang kemarin, kementerian langsung mau masuk membina UMKM. Saya pikir sampai kapanpun nggak akan pernah beres. Kalau kita touch satu-satu tuh. Nah, jalan satu-satunya adalah kita membuat inkubator. Lembaga-lembaga inkubator yang bisa diambil dari 2 kelompok. Kelompok kampus dan juga non-kampus. Nah, dari lembaga inkubator inilah kita siapkan scheme of work-nya, tornya segala macam, di mana nanti per inkubator itu mungkin rata-rata akan ada dia membina 500 sampai 1000 UMKM. Nah, ini yang lagi kita dorong nih. Supaya apa? Supaya terukur dan terarah. Posisi Kementerian UMKM hanya menyiapkan kebijakan, perangkat aturan, dan memonitoring tiap-tiap inkubator. Alhamdulillah bulan yang lalu, kalau nggak salah kita 1,5 bulan yang lalu, kita sudah deklarasi bareng-bareng inkubator masing-masing kampus, ada sekitar kurang lebih 18 sampai 20 kampus yang kita ajak kerjasama. Nah nanti melalui inkubator inilah yang nanti dia akan masuk. Itu 2. Nah yang ketiga Mbak, pertanyaannya. Ada nih, ini poinnya saya bilang tadi untuk menjawab yang itu. Tidak semuanya mereka bisa akses dengan inkubator. Itulah kita masuk dengan sistem Sapa UMKM. Agar semua orang bisa masuk ke dalam sistem ini, mau mengakses pembiayaan, diberikan pembukaan kanal layanan di situ untuk mereka bisa mengakses pembiayaan. Itu tadi solusi dari pemerintah ya. Nah sekarang mungkin ke Hafiz bisa juga sekaligus menyampaikan unek-unek, karena ini mungkin kesempatan yang cukup langka ya bisa bertemu dengan Bang Menteri secara langsung. Silakan Hafiz. Ya, untuk unek-unek sendiri sebenarnya kan selama ini topik kita tuh tidak jauh dari lapangan kerja dan UMKM gitu loh. Lebih tepatnya mungkin lapangan kerja dan kewirausahaan. Maybe untuk para generasi muda yang memang tidak bisa jadi pengusaha, mereka bisa coba dari lapangan kerja dulu seperti biasa untuk membuat bring up capital. Tapi sayangnya saya rasa untuk anak muda saat ini itu sangat susah. Karena pengeluaran mereka nambah naik terus-terusan. Bensin kita naik. Suku bunga naik, cicilan-cicilan dan sebagainya hal, barang-barang pokok naik. Dan ini automatically membuat bahwa pengeluaran mereka naik, tapi sayangnya gaji-gaji yang ada di lapangan kerja itu tuh sangat terkesan stagnan. Kalau misalnya demikian, chance untuk menjadi pengusaha semakin kecil. Tapi kita lihat di solusi kedua, mahasiswa ataupun ya anak muda ingin menjadi pengusaha. Sayangnya yang saya lihat saat ini pemerintah itu masih belum bisa membuat kapabilitas untuk kita anak muda untuk mampu menjadi para entrepreneur. Karena apa? Karena saat ini pemerintah sayangnya masih banyak sekali kebijakan-kebijakan yang tidak tepat sasaran gitu loh. Ketika Bang Maman mengatakan bahwa ada kementerian yang membuat inkubator, saya justru penasaran. Kira-kira kementerian apa itu? Apakah itu mungkin bisa dijawab? Apakah itu Kementerian UMKM? Saya mau kementerian kita. Oh iya. Saya sampaikan ya, Fitz. Saya selama kurang lebih hampir 2 tahun mungkin
yang saya kebetulan turun sendiri, bertemu dengan adik-adik mahasiswa melalui program wirausaha kita di masing-masing kampus, sudah ada kurang lebih 8 kampus. Itu yang saya kebetulan saya turun sendiri. Oke. Dan banyak produk-produk yang diciptakan oleh adik-adik mas. Saya bicara dalam segmentasi kampus dulu ya. Contoh terakhir saya di Universitas Makassar, Universitas Hasanuddin. Itu banyak adik-adik kita yang masih semester 3, 4. Mereka udah buat beberapa produk-produk dan itu masuk di lembaga inkubator kita. Dan tetapi memang tadi saya bilang ini belum bisa optimal karena nggak akan mungkin bisa menjangkau ada 57 juta nih. Kan gitu. Targetnya gimana Bang? Supaya bisa menjangkau yang secara kita nasional. mau kan bahwa ini jangan cuman, kan banyak juga anak-anak muda yang memang mereka tidak masuk dalam komunitas di kampus gitu. Makanya kita buat sistem. Oke. Sistem yang setiap hari mereka bisa mendapatkan pelayanan. Pelayanan apa terkait apapun yang dibutuhkan oleh kalian. Akses pembiayaan, pelatihan, pendidikan, peningkatan kapasitas, pasar, terus network jaringan seluruh Indonesia itu dalam sistemnya namanya Sapa UMKM. Supaya Sapa apa? UMKM. Oke. Agar tidak semua orang bisa mengenyam kampus. Tidak semua orang bisa bertemu dengan Maman Abdurrahman. Oke. Bagaimana dengan mereka yang tidak bisa bertemu secara langsung menyampaikan aspirasinya? Makanya kita siapkan itu sistemnya, yaitu Sapa UMKM itu. Kurang lebih begitu. Oke, tadi sudah terjawab berarti ya Hafiz ya. Nah sekarang kita akan ada closing question atau pertanyaan penutup untuk kedua narasumber. Tapi ini pertanyaannya adalah istilah titik-titiknya ya. Jadi Indonesia akan menjadi negara besar apabila, Bang Maman? Maksudnya? Oh. Dilanjutkan kalimatnya. Indonesia akan menjadi negara besar apabila? Pada saat kita bisa memahami konsisten tugas kita masing-masing dan istiqomah. Hari ini, dulu 20 tahun yang lalu mungkin, saya diberikan tugas seperti Hafiz, sebagai agen social control kebijakan pemerintah. Konsisten pada posisi itu. Berjuang untuk menyuarakan hal-hal yang mungkin menjadi keyakinan kalian dan idealisme kalian. Nah hari ini saya diberikan amanah menjadi Menteri UMKM. Saya bismillah, saya istiqomah berjuang di jalan tugas saya sebagai Menteri UMKM untuk memberikan kontribusi pemberdayaan kepada saudara-saudara kita usaha mikro, kecil, dan menengah. Oke. Kita kasih tepuk tangan dan pertanyaan yang sama untuk Hafiz. Indonesia akan menjadi negara besar apabila? Indonesia pertama-tama itu sudah negara besar. Tapi apa yang harus dilakukan bukan oleh Indonesia, tapi pemerintah adalah untuk memperdayakan kita, anak-anak muda. Kalau misalnya Bang Maman bilang seharusnya pembangun Indonesia, anak muda harus bisa, saya akan kembalikan lagi. Ketika pemerintah ingin menuntut anak muda harus bisa, apa upaya pemerintah? Upaya pemerintah seharusnya apa? Harus mengembangkan kapasitas tiap pemuda, harus membuat jembatan untuk anak muda bisa berjalan kepada tujuannya. Ketika saat ini pemerintah masih terus stagnan dan tidak bisa meningkatkan kapasitas, meningkatkan peluang, meningkatkan kapabilitasnya, jangan berharap bahwa Indonesia itu bisa berjalan selanjutnya. Tapi saya yakin bahwa Indonesia merupakan negara yang besar, tapi saat ini harus dibuktikan lewat apa? Lewat pemerintahan yang mampu mensupport dan pemerintah yang mampu peduli dan memberi kapabilitas lebih kepada kami para pemuda. Oke, terima kasih Hafiz dan Bang Maman untuk diskusi kita hari ini. Pemirsa, berita hari ini mungkin berbicara tentang program pemerintah atau kritik dari mahasiswa. Tapi hari ini kita belajar bahwa membangun Indonesia bukan hanya soal apa yang bisa dilakukan oleh anak muda, melainkan seberapa besar negara mau percaya pada mereka. Dan seberapa besar anak muda mau mengambil tanggung jawab karena masa depan tidak dibangun oleh satu pihak saja, tetapi oleh kerelaan untuk saling mendengar. Saya Marcelina Tumundo, kita jumpa lagi di Cover Both Sides berikutnya. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.